Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nareswara Nindya. Saya adalah dosen jurusan Arsitektur ITATS. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Konstruksi Bangunan 1 yang didapat di semester 2 dengan 2 total SKS, 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Di sesi teori, saya menggunakan 2 metode pembelajaran, yaitu metode ceramah dan metode cooperative examples and non-examples. Pada metode ceramah, saya menyampaikan materi dengan media presentasi slide ataupun video. Sedangkan pada metode kooperatif, saya menampilkan objek kasus untuk kemudian dianalisa mahasiswa dan mahasiswa menampilkan hasil diskusi di akhir sesi perkuliahan. Sedangkan pada kegiatan praktek, saya menggunakan metode project based, yaitu mahasiswa praktek menggambar secara langsung menggunakan teknik manual dengan media kertas dan pensil untuk membuat gambar kerja dari objek kasus yang telah dipilih. Masing-masing mahasiswa kemudian mengasistensikan hasil gambarnya kepada saya untuk direview dan dikoreksi. Dan semua gambar pada tiap pokok materi kemudian direvisi dan dikumpulkan menjadi satu, menjadi tugas besar di UAS. Selama pandemi, saya menggunakan aplikasi video conference untuk kegiatan belajar mengajar secara daring. Sedangkan platform Google Classroom saya gunakan untuk memberikan informasi, memberikan materi ajar, pengumpulan tugas dan ujian mahasiswa, serta untuk memberikan koreksi review dari tugas yang telah diupload. Baiklah, berikut ini akan saya tampilkan video proses pembelajaran di kelas teori mata kuliah Konstruksi Bangunan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di semester 2 ini ketemu dengan saya. Perkenalkan, saya Nareswara Nindya. Di mata kuliah Konstruksi Bangunan 1 ini kita akan sama-sama belajar terkait konstruksi bangunan sederhana, yaitu rumah tinggal 1 lantai. Di perkuliahan ini, saya minta kalian on cam, apalagi ketika memberikan pertanyaan atau jawaban feedback dari saya ya. Kita mulai materinya. Saya boleh izin share screen. Apa sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Ya. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Di konstruksi bangunan 1 ini SKS-nya adalah 2. Nah, di sini ada kelas studio juga yang kalian nanti akan praktek menggambar. Mata kuliah prasyaratnya sebelum kalian menempuh mata kuliah konstruksi bangunan ini harus lulus mata kuliah menggambar teknik arsitektur sebelumnya. Untuk deskripsi mata kuliah ini difokuskan ke anatomi susunan bangunan sederhana 1 lantai, kekuatan bangunan baik teknik maupun bahan yang digunakan. Capaian pembelajarannya nanti di akhir kalian harus bisa merancang rencana konstruksi dan detail bangunan sederhana bertingkat rendah. Di sini kalian objek kasusnya itu setara bangunan rumah tinggal 1 lantai. Untuk materi pembelajarannya selama 1 semester ada 8 materi pokok. Yang pertama, kalian belajar gambaran besarnya secara makro konstruksi bangunan sederhana 1 lantai itu seperti apa. Kemudian nanti kalian akan belajar materi sekaligus praktek dari denah, tampak depan, dan potongan rumah tinggal 1 lantai. Kalau strukturalnya, fondasi, kolom dan seluf, dinding dan atap, kemudian detail-detail kusen, pintu jendela, ada juga detail konstruksi plafon dan instalasi listrik, ada juga instalasi air bersih, air kotor, dan kotoran. Yang terakhir, kalian merancang anggaran biaya dari rancangan rumah tinggal 1 lantai kalian.
Kenapa di tiap materi ada 2 pertemuan? Karena pertemuan pertama akan membahas materi, kemudian saya memberi tugas di pertemuan berikutnya, minggu berikutnya, kita akan mengevaluasi tugas kalian. Jadi masing-masing materi ada 2 kali pertemuan, supaya kalian tidak hanya mengerti materi, tapi juga mendalami secara praktek. Nah, untuk kemampuan akhir yang diharapkan, ini di pertemuan ke-1, kalian akan mampu menjelaskan konstruksi bangunan sederhana 1 lantai. Untuk indikator pencapaiannya, kalian harus mampu menjelaskan pengertian konstruksi bangunan sederhana 1 lantai. Kemudian, yang kedua, masih di pertemuan pertama, kalian harus mampu memahami standar menggambar teknik dari denah, tampak, dan potongan arsitektural. Ini secara garis besar saja, karena nanti di minggu kedua dan ketiga kita lebih matangkan lagi. Jadi di minggu pertama ini masih secara garis besar. Di minggu 2 hingga minggu 13, ini kalian kemampuan akhir yang diharapkan itu adalah mampu menjelaskan dan memahami standar menggambar teknik mulai dari arsitektural, struktural, dan mekanikal elektrikal ya. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, setelah memahami materi, kalian harus bisa menyebutkan standar gambar dan praktek untuk membuat gambar teknik. Di akhir, di minggu 14, kalian harus mampu menganalisis kebutuhan anggaran biaya dari bangunan sederhana rumah tinggal 1 lantai. Indikator pencapaian kompetensinya, kalian harus bisa membuat rencana anggaran biaya bangunan sederhana. Untuk metode pembelajarannya, yang pertama itu ceramah, yang kedua metode kooperatif, yang ketiga project based. Nah, untuk ceramah saya memberi materi. Untuk yang kooperatif ini, saya melatih keaktifan kalian untuk menganalisa materi dengan cara saya menampilkan objek kasus, standar-standarnya bagaimana, kemudian kalian menganalisa dan kalian membacakan hasil diskusi di setiap akhir pertemuan. Untuk project base, kalian praktek menggambar teknik, medianya A3, kertas A3, kemudian ada pensil, penghapus, dan penggaris. Metode pembelajaran tadi itu kita praktekkan di pertemuan 1 sampai 14. Utamanya di pertemuan 1 hingga 13 ya, kalian dari objek kasus tadi saya menampilkan gambar, menampilkan standar-standarnya, kemudian kalian menganalisa dan kalian memberikan kesimpulan di akhir pertemuan. Kemudian kalian juga melakukan metode pembelajaran project base, yaitu praktek menggambar secara manual. Jadi setiap hari kalian harus membawa kertas gambar kosong dan alat gambar. Di semua tugas itu 10, termasuk UAS dan UTS. Hanya di minggu pertama itu karena kita hanya pemaparan awal saja, jadi bobotnya 5 tugas di pertama. Nah, ini ada satu lagi, penilaian keaktifan di antara kalian. Apabila ada pertanyaan terus kalian tepat menjawabnya, saya akan memberikan poin. Di akhir itu bobotnya 5. Materi bacaan referensinya itu ada handscript dan kawet. Ini materi bacaan yang paling utama. Nanti saya akan share materi-materi bacaan yang lainnya di pertemuan. Setiap pertemuan pasti ada materi-materi khusus. Sampai sini kira-kira ada yang ditanyakan, Dek? Kalau sudah, kita lanjut ke materi minggu pertama ya. Tadi itu hanya pemaparan kontrak kuliah, gambaran awal. Saya mau melempar ke kalian nih, untuk kehadiran, kira-kira mau didata sesuai dengan yang mengumpulkan tugas atau sesuai dengan kehadiran di kelas? Kira-kira kalian lebih milih yang Dua-duanya. Dua-duanya, Bu. Oh, dua-duanya.
Berarti penilaian kehadiran dua-duanya ya, yang mengumpulkan dan yang kehadiran di kelas. Oke, kita mulai materi minggu pertama kita. Ada beberapa komponen pokok pembentuk bangunan, Dek. Ada 4 nih. Kira-kira kalau kalian lihat suatu bangunan, ini kasusnya rumah tinggal 1 lantai. Itu ada apa sih pembentuk bangunannya? Kira-kira ada 4 komponen ini. Apa aja sih? Dinding, atap, lantai. Dinding, atap, dan lantai. Ya, Sabrina. Makasih jawabannya. Kurang 1 nih, ada 4 ini. Apa ada yang bisa jawab? Dinding, atap, dan lantai. Yang di bawah tanah itu kira-kira apa, Dik? Pondasi, Bu. Ya, pondasi. Pondasi itu juga merupakan satu komponen pembentuk bangunan. Makasih Sabrina dan Rama. Nanti poin keaktifan sudah saya catat mulai sekarang ya. Ini ada 4. Nah, kemudian sekarang apa sih fungsinya pondasi? Ada yang bisa jawab? Kekuatan dasar pada bangunan. Kekuatan dasar pada bangunan, ya betul. Untuk lebih tepatnya, fungsinya sebagai struktural itu meneruskan beban dari semua komponen bangunan ini, dari lantai, dinding, dan penutup atap dan rangkanya ini dipikul ke tanah. Jadi dia meneruskan beban ke tanah. Makasih Antea jawabannya. Kemudian ada lantai, dinding, dan rangka penutup atap. Ini beda fungsinya dari pondasi. Dia lebih ke mengisolasi, dia melindungi manusia, penghuninya dari panas, hujan, dan angin. Itu fungsi sebagai isolasi. Dan untuk struktural, lantai itu memikul beban bergerak. Kalau yang rangka dan penutup atapnya, itu fungsi strukturalnya menahan beban dari tekanan angin, air hujan, dan penutup atapnya itu sendiri. Kita lanjut ya. Yang kedua, kalian akan belajar gambar teknik. Fungsi dari gambar teknik, jadi dari gambar 3 dimensi yang kalian rencanakan, 3 dimensi itu juga kalian akan menempuh mulai dari sketsa hingga 3D. Kalau nanti di semester 5 kalian belajar untuk men-3D-kan pakai software SketchUp ya. Setelah 3D kalian jadi, otomatis kalian harus menuangkannya ke gambar teknik. Yang pertama, gambar teknik itu fungsinya untuk menyampaikan informasi dari perencana, dari arsitek, ke pihak yang bersangkutan seperti owner, kontraktor yang membangun, ataupun pihak-pihak yang bersangkutan lainnya. Yang kedua, sebagai bahan dokumentasi, pengawetan, dan penyimpanan. Ini fungsinya itu ketika ada pembangunan bertahap selanjutnya, kalian kan misalnya tandonnya ada di taman bagian utara misalnya, sehingga di sebelah utara tersebut yang ada tandon tidak boleh dibangun bangunan yang membebani karena akan merusak tandon seperti itu. Jadi bahan dokumentasi, pengawetan, dan penyimpanan itu juga penting untuk tahap pembangunan selanjutnya. Kemudian ketika ada gagasan-gagasan untuk pengembangan, ini sama poinnya dengan yang kedua. Sini ada gambar DED arsitektural. Jadi gambar DED itu kita ada 3 D. Apa aja tipenya? Selain arsitektural, apalagi? Struktural, Bu. Ya, struktural. Terus satu lagi? Sanitasi. Sanitasi itu masuk ke apa secara global? Kalau sanitasi itu kan spesifiknya, tapi globalnya apa? MEP. MEP ya, mechanical electrical ya. Jadi ada 3, arsitektural, struktural, dan ME. Untuk yang arsitektural itu sebenarnya lebih banyak dari ini, ada detail-detail yang lainnya. Cuma di gambar 1 lantai ini, gambar sederhana ini, kalian hanya perlu belajar denah, tampak potongan, kemudian detail dinding partisi, detail kusen, dan plafon saja. Untuk yang lainnya, kalau bangunannya lebih kompleks, bisa dilanjutkan dengan detail tangga, kalau bangunannya 2 lantai, ataupun detail toilet, detail railing,
atau yang lain-lain. Detail pola lantai juga bisa. Detail pola lantai juga bisa. Kemudian yang struktural, ini kalian belajar fondasi, sloof, kolom, dan balok-balok. Kalau yang NE di bangunan sederhana ini kalian perlu belajar titik lampu, drainase saluran air bersih bekas hujan kotoran, yang ada juga denah roof drain atap air hujan, kemudian tandon dan detail-detail septic tank. Nah, ini ada satu materi, saya share gambar ini dan kemudian saya beri tanda-tanda di sini, 1, 2, 3, 4, itu notasi gambar teknik di tampak, denah, tampak, dan potongan notasinya beda-beda nih. Ini saya beri satu contoh notasi gambar teknik di tampak. Kira-kira yang nomor 1 ini apa? Merupakan apa ini deh? Sumbu atau asap. Sumbu. Sumbu ya betul. Sumbu. Nomor Grid. ya nomor 1 sumbu atau grid, betul sama. Kalau yang nomor 2 ini apa deh? Notasi ukuran. Ya, ukuran. Notasi ukuran itu ada di bawah dan di samping ya. Kalau yang di samping fungsinya untuk menunjukkan Elevasi. untuk menunjukkan Ketinggian. ketinggian, ya, Ukuran. ukuran ketinggian. Kalau yang ini menunjukkan Panjang dan lebar suatu bangunan. ya panjang dan lebar. Nah, terus yang ketiga ini apa, Dek? Menunjukkan Elevasi. ya titik elevasi. Ketinggian. Ya. Yang harus ada yang pertama itu 00-nya ini di lantai ruang tamu ya. Kemudian jangan lupa teras atau halaman di bawahnya 00 ini juga digambar. Dan di lantai 2 itu elevasi kalian berapa? Di ring bal paling atas dan di atap yang paling ujung. Jangan lupa menggambarkan legendanya. Legenda itu supaya rapi digambarkan poin-poinnya saja, kemudian di sini dijelaskan keterangannya di sebelah kanan. Ya tadi ya, ada sumbu, dimensi, elevasi, kemudian legenda material. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Ya. Sebelum kita melanjutkan ke kesimpulan? Sudah cukup jelas, Bu. Ya, sudah cukup jelas. Kita lanjutkan ke kesimpulan. Saya minta dari kalian untuk membuat kesimpulan dari masing-masing item ini ya. Ada yang masih ingat nggak kira-kira komponen pokok pembentuk bangunan tadi apa aja? Ada 4. Fondasi, lantai, dinding, sama atap. Fondasi, lantai, dinding, dan atap ya benar. Masing-masing yang menjawab nanti saya catat jadi poin keaktifannya. Terima kasih, Dek. Kemudian kira-kira fungsi gambar teknik tadi apa, Dek? Ada 3. Informasi dari perencana kepada pihak yang bersangkutan. Iya, lengkap sekali ya. Makasih Antea menyampaikan informasi pihak yang bersangkutan itu kira-kira siapa aja contohnya? Owner, Ya, kontraktor, Tukang, Bu. developer, tukang, ya, betul. Kemudian ada gambar arsitektural, itu macamnya apa aja? Contohnya tadi apa aja item-itemnya? Untuk gambar arsitektural ada tampak, denah, terus potongan, lalu Ya. ada detail-detail seperti detail pola lantai, detail kusen, plafon, dan lain-lainnya. Ya, betul Itu. sekali. Detail arsitektural itu tadi ada denah tampak potongan yang utama, kemudian ada detail-detail lainnya seperti pola lantai, kusen, tangga, dan lain-lainnya. Untuk yang gambar struktural, kira-kira apa aja, Dek? denah fondasi, Sloof, ya, dana sloof, detail sloof dan fondasi, dana kolom, detail penulangan kolom,
denah balok lantai, denah ring bulk dan tulang beton, detail penulangan balok ring bulk dan plat kanopi. Detail sekali Lisa. Dicatat ya tadi ya? Iya. Makasih ya jawabannya. Iya. Iya, betul sekali tepat. Jadi selain kalian bikin denah-denah, kalian juga bikin detail-detailnya. Kayak detail fondasi itu kan potongan-potongan detailnya. Itu skalanya juga beda-beda. Kemudian ada daftar gambar ME, Mechanical Electrical. Contohnya apa kira-kira? Tadi. Denah titik lampu, sama sanitasi, air bersih, kotor, atap, detail septic sama detail tandon. Ya, betul sekali. Makasih. Nah, itu juga sama. Jadi dari MI ini secara garis besar itu ada kelistrikan, ada drainase, air bersih dan kotor, juga ada detail-detail yang menunjukkan gambar-gambar lebih detailnya. Kemudian ada beberapa notasi gambar teknik. Tadi saya kasih sebagai gambaran di tampak itu yang harus ada di gambar tampak itu gambar teknik. Notasinya itu apa aja? Yang di bawah? Itu yang pertama ada sumbu atau as. Ya, as, sumbu. Ada dimensi juga. Ada dimensi. Dimensinya itu, dimensinya di mana letaknya? Ada dua. Di bawah sama di samping kanan atau kiri. Ya, kalau yang di bawah menunjukkan apa? Itu menunjukkan panjangnya. Panjang dan lebar. Kalau yang di samping menunjukkan Tingginya itu. Tingginya. Terus ada apa lagi yang ketiga? Kemudian ada elevasi yang di nomor 3. Ya. Kemudian ada lagi juga di nomor 4, yaitu legenda untuk bahan material yang digunakan. Ya, betul sekali, tepat. Alhamdulillah dari semua materi yang disampaikan hari ini kalian sudah bisa membantu saya untuk menyimpulkan ya. Jadi setiap akhir kelas nanti saya minta kalian juga menyimpulkan dari poin-poin seperti ini. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan tugas kalian. Tugas pertama yaitu tugas teknik non-tes, tugas gambar. Kalian harus bisa membuat gambar dengan kelengkapan standar, yaitu ada legenda material, sumbu, dimensi, dan elevasi. Untuk membuat tugas ini 5%. Untuk deskripsinya, sebelum kalian membuat gambar teknik, kalian mencari objek kasus dulu. Sebelum kalian membuat gambar teknik, kalian mencari objek kasus dulu. Kalian cari satu objek rumah tinggal sederhana, satu lantai, tipenya berkisar 36 sampai 40 meter persegi. Setelah itu, kalian membuat gambar teknik dari objek tersebut. Gambar tekniknya denah dan tampak saja. Untuk potongan kita lanjutkan ke minggu selanjutnya. Jadi di minggu depan kalian membuat gambar denah dan tampak saja dulu. Penyajiannya format A3. Untuk penggambarannya manual menggunakan pensil dan penggaris. Untuk teknis pelaksanaannya, tugasnya ini adalah tugas kelompok. Jadi kan ada 2 tugas, kalian berkelompok menggambarnya. Kemudian dikerjakan di rumah. Setelah itu difoto dan diupload di Google Classroom untuk diasistensikan di minggu ke depan, dan setelah dapat catatan dari saya kemudian dikumpulkan di minggu ketiga perkuliahan. Nilai tugas ini adalah 5% dari nilai akhir keseluruhan. Sekian kira-kira penjelasan dari saya terkait kontrak perkuliahan dan materi minggu pertama dan tugas 1. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Permisi Bu Nares, izin bertanya. Ya, ya Rama. Tadi kan Bu Nares menyampaikan tentang tugas itu kita disuruh untuk berkelompok. Nah, kira-kira per kelompok itu ada berapa orang ya? Iya, pertanyaan yang bagus Rama. Ini kelompoknya, jadi setiap minggu itu nanti akan ada 2 tugas seperti ini. Denah tampak, potongan dan detail seperti itu ya. Jadi setiap minggu kalian akan memproduksi 2 gambar, sehingga per kelompok saya range satu kelompok 2 anak ya.
supaya satu anak itu mempunyai tanggung jawab satu gambar masing-masing. Sehingga penilaiannya nanti saya bisa menilainya objektif. Itu kira-kira. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Permisi Bu, itu Iya. kan 2 kelompok, itu milih sendiri atau dipilih? Iya, untuk per anak mau gambar apa itu kalian diskusikan sendiri di kelompok masing-masing. Tapi tingkat kesulitannya sama kok antara gambar. Kira-kira ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup? Sudah jelas. Sudah cukup jelas, sangat jelas. Ya, terima kasih atas keaktifan kalian. Semangat selalu meskipun masih online kita pembelajarannya, tapi tetap aktif ya. Asistensinya melalui Google Classroom. Jadi gambar saya share melalui Google Classroom yang sudah saya beri catatan-catatan. Jadi semua anak bisa melihat gambar temannya. Ketika ada kasus yang sama, nanti bisa diaplikasikan di gambar masing-masing. Ketika ada kasus yang beda, boleh diajukan untuk ditanyakan. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Baiklah, berikut tadi adalah cuplikan video bagaimana saya mengajar di kelas teori mata kuliah konstruksi bangunan 1. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai bidang pendidikan dan pengajaran yang telah saya lakukan sebagai dosen di jurusan Arsitektur ITATS. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Saya Nareswara Nanindya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.